Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Gunawan, NPM 1840302062, lokal A2, jurusan Teknik Elektro, Universitas Borneo Tarakan. Baiklah teman-teman, sebelum saya menyampaikan materi tentang logika fusi, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channel saya. Saya akan membahas tentang logika fusi yang terdiri dari 4 bagian. Pertama, definisi. Kedua, himpunan fusi. Ketiga, fungsi keanggotaan. Dan yang keempat, operasi logika. Definisi logika fusi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian, di mana logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binari, 0 atau 1, hitam atau putih, iya atau tidak. Logika fusi menggantikan kebenaran boolean dengan tingkat kebenaran. Logika fusi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik. Konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Dia berhubungan dengan set fusi dan teori kemungkinan fusi diperkenalkan oleh Dr. Lutfi Sade dari Universitas California, Berkeley pada tahun 1965. Aplikasi dari logika fusi pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika fusi di Jepang. Yaitu Matsushita Electric Industrial Company. Sistem fusi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dari kebanyakan kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor jenis kotoran dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai makin redup. Di samping itu, sistem juga dapat menentukan jenis kotoran, yaitu daki atau minyak. Logika fusi mempunyai kelebihan seperti logika fusi memiliki konsep yang sangat sederhana, sehingga mudah untuk dimengerti. Logika fusi sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Logika fusi memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. Logika fusi mampu mensistemkan fungsi nonlinear yang sangat kompleks. Logika fusi yang dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika fusi didasarkan pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Himpunan fusi. Himpunan fusi merupakan perkembangan dari himpunan tegas. Himpunan tegas adalah himpunan yang dinilai keanggotaan dari elemennya hanya mempunyai 2 kemungkinan derajat keanggotaan. Himpunan tegas adalah suatu kumpulan dari objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Artinya, objek-objek tersebut dapat ditentukan dengan jelas kebenarannya. Objek ada dalam himpunan disebut elemen atau anggota himpunan.
Pada umumnya himpunan disimbolkan dengan alfabet kecuali alfabet kecil. Notasi A, elemen A dibaca A anggota himpunan A, dan notasi A, elemen A bukan anggota himpunan A. Atribut himpunan fusi. Variabel fusi, variabel dalam suatu sistem fusi. Contoh, berat badan, tinggi badan. Himpunan fusi atau fusi set. Himpunan fusi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fusi. Contoh, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fusi, yaitu panas, hangat, dan dingin. Variabel nilai terbagi menjadi 3, sedang tinggi, sedang rendah. Himpunan fusi memiliki 2 atribut, yaitu linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dingin. Numeris, yaitu ukuran dari suatu fleksibel seperti variabel seperti 17, 19, 21, 33. Himpunan semesta, keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan dalam suatu variabel fusi. Contoh, semesta untuk variabel berat badan 1,150. Semesta untuk variabel suhu 0,100. Domain himpunan fusi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fusi. Dingin, hangat, panas. Sini ada 3. Baiklah, himpunan fusi. Variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fusi, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Ya, kita bisa lihat di sini sebagai contohnya gambar temperaturnya. Fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan merupakan fungsi yang memetakan elemen suatu himpunan ke nilai keanggotaan pada interval 0,1. Fungsi keanggotaan yang membedakan himpunan fusi dan himpunan fusi dengan himpunan tegas. Fungsi keanggotaan dapat direpresentasikan dengan berbagai cara, namun yang paling umum dan banyak dipakai dalam sistem yang dibuat berdasarkan logika fusi adalah representasi secara analitik. A. Representasi kurva linear. Representasi paling sederhana dalam fungsi keanggotaan yaitu representasi linear yang digambarkan sebagai suatu garis lurus. Keadaan himpunan fusi linear ada 2. Pertama, himpunan mengalami penurunan dari derajat keanggotaan 1 bergerak ke kanan menuju derajat keanggotaan yang lebih rendah menuju 0. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar
2.1 ini representasi kurva linear turun. Ya, kita bisa lihat contoh. Selanjutnya, operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fungsi. Nilai keanggotaan baru hasil operasi dua himpunan disebut pairing. Pairing string atau predikat. Ada 3 operasi dasar yang diciptakan oleh Sade. Operator AND berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antara berbanding A berbanding B sama dengan min berbanding A X, berbanding BY. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah berbanding muda 27 sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah banding gaji tinggi 2 juta sama dengan 0,8. Maka predikat untuk usia muda dan berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum berbanding muda berbanding gaji tinggi sama dengan min berbanding muda 27 berbanding gaji tinggi 2 juta sama dengan min 0,6 bagi 0,8 sama dengan 0,6. Operator OR berhubungan dengan operator union. Operasi union pada himpunan predikat diperoleh dengan mengambil nilai maksimum antara kedua himpunan berbanding A berbanding B sama dengan max berbanding A X berbanding B. Misal, nilai keanggotaan umur 27 tahun pada himpunan muda adalah berbanding muda berbanding 27 sama dengan 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah banding gaji tinggi 2 juta 0,8. Maka predikat untuk usia muda atau berpenghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan maksimum berbanding muda berbanding gaji tinggi sama dengan max muda 27 gaji tinggi 2 juta sama dengan max 0,6 bagi 0,8 sama dengan 0,8. Operasi not hubungan dengan operasi komplement pada himpunan berbanding predikat diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan dari 1. Misal, nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah berbanding muda 27 sama dengan 0,6. Maka predikat usia tidak muda adalah berbanding muda 27 sama dengan 1 kurang muda 27 sama dengan 1 kurang 0,6 sama dengan 0,4. Baiklah, inilah referensi dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.